Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah syukrulillah Muhammad ibn Abdillah la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan ini kita dapat bertemu, bertatap muka dalam pelaksanaan pesantren Ramadan melalui media virtual. Walaupun secara virtual, semoga pelaksanaan pesantren Ramadan ini dapat diikuti dengan sebaik-baiknya dan dapat berjalan dengan lancar. Oleh karena itu, harapan Ibu, semoga kalian semua bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik dari awal sampai akhir kegiatan. Puji syukur kita senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmatnya kita bisa melaksanakan kegiatan ini dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat dan salam tak lupa senantiasa tercurah kepada manusia termulia, suri teladan umat, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku sekalian yang Ibu cintai, pada kesempatan ini, sesuai dengan materi yang sudah kalian terima dengan tema asupan rohani yang bisa membawa kita ke surga. Manusia terdiri dari 3 komponen. Komponen yang pertama adalah jasmani, yang kedua akal, dan yang ketiga ruhani. Jasmani membutuhkan nutrisi, ruhani juga membutuhkan nutrisi. Akal harus seimbang antara nutrisi jasmani dan nutrisi rohani. Kebanyakan manusia sering mendahulukan asupan nutrisi jasmani. Apa saja yang dibutuhkan asupan nutrisi jasmani ini? Contohnya, jasmani kita membutuhkan makan. Untuk apa makan? Agar kita menjadi kuat, menjadi sehat. Banyak sekali orang-orang yang hanya mementingkan asupan jasmani. Misalnya, dia sangat memperhatikan pola makan yang sehat dan bergizi, bervitamin. Semua ini dia cukupi dengan baik. Dia bahkan sampai berusaha semaksimal mungkin bagaimana caranya jasmani ini tercukupi asupan gizinya. Tetapi banyak orang yang mengabaikan asupan nutrisi rohani. Asupan nutrisi jasmani sampai kadang-kadang berlebihan. Ada yang jasmaninya saja yang diperhatikan seperti wajah, sampai perawatan wajah sampai membutuhkan ratusan juta. Bagaimana agar wajah menjadi kinclong, bagaimana agar wajah menjadi cantik, bagaimana agar tubuh menjadi indah. Yang dia perhatikan hanya asupan nutrisi jasmani. Sementara dia mengabaikan asupan nutrisi rohani. Padahal nutrisi rohani itu lebih penting. Kenapa? Karena nutrisi rohani
akan kita bawa sampai ke akhirat kelak. Sampai kita mati, nutrisi ruhanilah yang akan menjadi teman kita. Apa saja nutrisi ruhani? Nutrisi ruhani itu adalah nutrisi yang dibutuhkan oleh ruhani kita. Apa saja? Misalnya ibadah sholat, zikir, membaca Al-Quran, melakukan ibadah sosial, dan ibadah-ibadah lainnya. Zikir yang terbaik adalah sholat, karena sholat itu bentuk zikir. Kenapa sholat dikatakan zikir? Karena sholat itu salah satu cara kita mengingat Allah. Kalau sholat tidak mengingat Allah, berarti bukan sholat, hanya sekedar ritual gerakan saja. Maka sholat itu harus kita lakukan sebagai bentuk pengingat kita kepada Allah, sebagai bentuk hubungan kita kepada Allah. Nah, nutrisi ruhani yang terbaik adalah sholat. Sholat bisa menjadikan ruh seseorang atau jiwa seseorang menjadi tenang, menjadi tentram, bahkan jasmaninya juga akan terbawa menjadi sehat, akalnya sehat, jasmaninya selamat. Mengapa? Orang yang akalnya sehat, ruhaninya sehat akan menyelamatkan jasmaninya. Contoh, orang yang sholatnya benar, dia akan mencegah, akan membawa dirinya menjauhi perbuatan keji dan munkar, sebagaimana yang terdapat di dalam surat Al-Ankabut terdapat di dalam surat Ar-Ra'd bahwa sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Dan begitu pula sholat bisa menjadikan hati menjadi tenang, jiwa menjadi tentram, yang terdapat di dalam surat Al-Ankabut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah bahwa dengan mengingat Allah, hati akan menjadi tenang. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Nah, anak-anakku sekalian, bagaimana sholat itu bisa menjadikan jiwa kita menjadi tenang? Bagaimana zikir itu bisa menjadikan ruh kita menjadi tentram, jasad kita terhindar dari perbuatan keji dan munkar? Caranya adalah lakukan sholat itu secara istiqomah, secara terus menerus. Jangan tinggalkan sholat sekali dalam keadaan apapun, dimanapun, dalam situasi apapun. Sholat tidak boleh ditinggalkan. Bahkan sekalipun kita dalam keadaan sakit, sholat itu harus dilakukan. Kalau kita tidak mampu melakukan sholat untuk berdiri, maka lakukanlah sholat itu sambil duduk. Kalau kita tidak mampu duduk, maka lakukanlah sholat itu sambil berbaring. Kalau sambil berbaring juga kita tidak mampu melakukan sholat, lakukan sholat itu dengan bahasa isyarat. Kalau bahasa isyarat juga tidak mampu, berdiri tidak mampu, duduk tidak mampu, berbaring tidak mampu, isyarat sudah tidak bisa, maka disolatkan. Kalau yang mau disolatkan silahkan, berarti dia sudah tidak bisa lagi menetap atau tinggal di muka bumi ini. Nah, oleh karena itu, jadikan sholat sebagai kebutuhan kita. Jadi lakukan sholat itu dengan ikhlas. Jangan sholat itu karena terpaksa, atau jangan sholat itu karena suatu kewajiban dari Allah. Kalau sholat masih suatu kewajiban, maka biasanya orang banyak yang meninggalkan. Tetapi kalau sholat itu suatu kebutuhan, bukan lagi suatu kewajiban, maka dengan ringan, dengan enteng dia melakukan sholat itu dengan hati yang ikhlas.
Kalau orang yang sudah mampu melakukan sholat dengan ikhlas, muncul dari dalam diri sendiri dengan penuh keikhlasan untuk melakukan sholat, maka hatinya akan menjadi tentram, akan menjadi tenang, jiwanya tidak akan tidak akan dipenuhi rasa ketakutan. Hidupnya selalu dalam keadaan tenang, dalam keadaan tentram, jauh dari perbuatan keji dan munkar. Sebagaimana ayat yang sudah Ibu bacakan tadi, bahwa sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Otomatis kalau sholat kita lakukan dengan ikhlas, sudah barang tentu sholat itu menjadikan suatu kebutuhan dalam diri kita. Tidak ada keterpaksaan, tapi dilakukan dengan ikhlas. Tidak ada karena kewajiban, tapi jadikan sholat itu suatu kebutuhan karena kita ingin selamat dari adab neraka. Kenapa sholat yang utama yang harus kita lakukan sebagai zikir kepada Allah? Karena sholat itu merupakan tiang agama. Ibaratnya kalau rumah tidak ada tiang, maka rumah itu tidak akan berdiri dengan kokoh. Tetapi kalau rumah itu sudah ada tiangnya terlebih dahulu, maka rumah itu insya Allah akan berdiri dengan kokoh. Begitu pula dengan agama kita. Islam memerintahkan untuk melakukan sholat, maka lakukanlah sholat itu dengan ikhlas. Jangan ada keterpaksaan. Lakukan sholat itu muncul dari dalam diri kita penuh dengan keikhlasan, sehingga sholat bisa menjadi kebutuhan. Nah, anak-anakku sekalian, biasakanlah sholat dilakukan secara istiqomah, secara konsisten. Jangan sholat itu ditunda-tunda, jangan sholat itu dilakukan dengan terpaksa, atau hanya sekedar menjalankan kewajiban. Jadikanlah sholat itu suatu kebutuhan agar nutrisi rohani kita tercukupi, sehingga seimbang antara kebutuhan jasmani dan rohani. Orang yang sudah mampu mencukupi asupan nutrisi rohani, secara otomatis dia akan mampu memenuhi asupan nutrisi jasmaninya, sehingga akalnya menjadi sehat, nutrisi jasmaninya terpenuhi, nutrisi rohaninya terpenuhi, maka akan terciptalah manusia yang al-aqlus salim fil jismis salim. Manusia tersebut atau orang tersebut akan memiliki akal yang sehat, dan jiwanya pun akan sehat, ruhnya pun akan sehat. Kalau dalam guru olahraga kesehatan dikatakan mensana in corpore sano, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Begitu pula dengan pelaksanaan sholat atau ibadah-ibadah yang diwajibkan, yang diperintahkan oleh Allah, maka jadikanlah itu suatu kebutuhan untuk menyelamatkan, untuk memenuhi kebutuhan nutrisi rohani kita agar kita selamat dari siksa neraka. Ini saja yang saya dapat Ibu sampaikan. Semoga apa yang Ibu sampaikan ini bermanfaat dan bisa mengetuk hati kalian untuk menjadikan sholat atau ibadah-ibadah yang lainnya sebagai pemenuhan atau kecukupan nutrisi rohani kita, sehingga rohani kita akan selamat di dunia dan di akhirat, jasmani kita akan sehat, akal kita akan sehat, dan kita terhindar dari azab neraka. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq, basyiril mu'minin, nasrun minallahi wa fadlun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.